Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zanianeli, NIM 18230066. Berikut merupakan tugas 2 seminar akuntansi keuangan dengan tema IFRS Implementation, yakni mereview sebuah jurnal atau artikel yang berjudul The Cost and Benefits to IFRS Implementation in the UK in Italy. Pembahasan teori. Proses IFRS mencakup penerapan IFRS untuk usaha kecil dan menengah, dan penerbitan 4 IFRS baru yang akan datang terkait dengan akuntansi lindung nilai, sewa, pengakuan pendapatan, dan kontrak asuransi. Dengan IFRS yang terus beradaptasi dan berubah, analisis pengalaman implementasi IFRS dari perusahaan terdaftar lebih besar berguna untuk menilai apakah pemangku kepentingan dari budaya dan tradisi hukum yang berbeda memiliki pengalaman implementasi IFRS yang berbeda juga. Biaya dan manfaat adopsi IFRS dapat bervariasi dari satu perusahaan lain dan beberapa mungkin berlaku untuk semua perusahaan di banyak negara. Beberapa biaya pengungkapan IFRS jelas seperti yang diidentifikasikan di atas yang berkaitan dengan menyusun, menafsirkan, dan menyampaikan informasi menurut Mick dan kawan-kawan pada tahun 1995. Kasus yang dibahas. Menurut survei FTSE 350 oleh PwC menemukan bahwa sebagian besar perusahaan memperkerjakan staf tambahan atau menggunakan subkontraktor untuk implementasi IFRS karena kurangnya staf terlatih IFRS merupakan masalah. Ernst & Young juga menemukan bahwa biaya sumber daya tambahan yang dibutuhkan oleh perusahaan signifikan. Survei empiris dari praktik pengalaman pengadopsi awal di negara-negara Eropa dan temuan empiris studi sebelum adopsi IFRS yang memprediksi kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi, memberikan ringkasan singkat dari literatur yang ada yang mempertimbangkan adopsi IFRS dari sudut pandang kuantitatif dan kualitatif. Sampel dari penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah berbagai pemangku kepentingan perusahaan dari Inggris, Irlandia, dan Italia yang diwawancari dalam serangkaian 32 wawancara semi terstruktur antara Januari 2006 dan Mei 2007. Topik yang dipilih untuk didiskusikan selama wawancara diinformasikan oleh tinjauan literatur terkait dengan persepsi orang yang diwawancarai tentang proses implementasi IFRS, biaya implementasi IFRS, dan manfaat terkait lainnya. Teknik analisis data. Wawancara Inggris dan Irlandia direkam secara digital dan ditranskripsikan sepenuhnya. Wawancara Italia dilakukan dalam bahasa Itali. Tabel 1 merangkum 32 orang yang diwawancarai yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Panel A menjelaskan orang yang diwawancarai dari Inggris dan Irlandia, dan panel B tentang peserta Italia. Setiap orang yang diwawancarai diberi kode dan kode-kode ini digunakan secara luas di bagian hasil makalah ini. Selama analisis, orang-orang yang diwawancarai dari Inggris dan Irlandia dikategorikan sebagai satu kelompok pemangku kepentingan dari proses penetapan standar internasional. Hasil dari penelitian ini adalah hasil ini memberikan bukti bahwa pengalaman pemangku kepentingan nasional Inggris dan Italia dalam proses implementasi IFRS berbeda. Meskipun proses implementasi IFRS yang diadopsi oleh banyak perusahaan Inggris dan Italia tampak sangat mirip, biaya implementasinya tidak sama. Orang-orang Inggris yang diwawancari telah mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar untuk berkonsultasi secara luas dan terlibat dengan IASB, IFRIC, dan berbagai asosiasi perdagangan. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bukti bahwa penerapan standar internasional bervariasi dari satu negara ke negara lain yang berdampak langsung pada proses politik penetapan standar, sehingga lebih rumit dan memberatkan daripada di tingkat nasional. IASB harus mengakui bahwa masing-masing negara memiliki perspektif pemangku kepentingan yang unik yang dapat membuat standar lebih sulit dan dipahami atau disesuaikan daripada di negara lain. Dengan demikian, pembuat standar perlu menyadari biaya dan manfaat dari standar yang mereka tetapkan dan didukung dari perspektif negara demi negara. Baiklah, sekian review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.